The Grabber telah mati. Namun teror yang ia tinggalkan ternyata belum berakhir. Ketika sebuah telepon hitam misterius kembali berdering, Gwen mulai menerima pesan dari arwah ibunya yang telah lama meninggal. Pesan itu mengarah pada rahasia kelam yang terkubur di bawah danau beku, tempat sejumlah anak hilang secara tragis. Sementara itu, Vinny harus menghadapi kembali trauma masa lalunya ketika sosok The Grabber muncul dari kegelapan, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai mimpi buruk yang datang langsung dari neraka. Apakah mereka mampu menghentikan teror ini untuk selamanya? Atau justru akan menjadi korban berikutnya? Mari kita kupas tuntas alur cerita Black Phone 2 yang penuh misteri, horor, dan kejutan mengerikan ini. Cerita diawali pada tahun 1957 di kawasan Pegunungan Rocky, Colorado. Seorang wanita bernama Hope Adler terlihat panik saat menggunakan telepon umum. Ia mengaku menemukan deretan angka misterius yang terukir di atas permukaan es. Namun, alih-alih mendapat jawaban, yang terdengar dari gagang telepon hanyalah suara statis menyeramkan. Ketakutan, Hope segera mengakhiri panggilan tersebut. Kisah kemudian berpindah ke tahun 1982 di Denver. 3 tahun telah berlalu sejak Vinny Blake berhasil mengalahkan pembunuh berantai sadis yang dikenal dengan julukan The Grabber. Dalam salah satu penglihatannya, ia menyaksikan seorang anak bernama Felix diburu oleh The Grabber di sebuah camp terpencil bernama Camp Alpine Lake. Anak tersebut dibunuh dan jasadnya dibuang ke danau yang membeku. Sebelum meninggal, Felix sempat meninggalkan petunjuk berupa huruf yang tergores di atas es. Mimpi buruk Gwen terus berlanjut dan memperlihatkan korban-korban lain yang mengalami nasib serupa. Setiap korban meninggalkan huruf berbeda di atas permukaan es, membentuk sebuah teka-teki yang perlahan mengarah pada rahasia besar di balik Camp Alpine Lake. Meski banyak orang menganggap penglihatan Gwen aneh, ia yakin semua itu adalah pesan dari arwah para korban yang membutuhkan pertolongan. Rasa penasaran membawa Gwen ke bekas rumah The Grabber. Di sana ia kembali mendengar dering telepon hitam misterius yang dulu menjadi pusat kejadian mengerikan dalam film pertama. Saat mengangkatnya, Gwen terkejut mendengar suara ibunya yang telah meninggal. Ia kemudian menyadari bahwa sang ibu sedang mencoba menghubunginya dari masa lalu untuk menyampaikan sebuah peringatan penting. Bersama Vinny dan sahabat mereka, Ernesto, Gwen memutuskan menyelidiki Camp Alpine Lake dengan menyamar sebagai peserta pelatihan konselor. Sesampainya di camp yang terisolasi oleh salju itu, teror semakin nyata. Gwen terus mendapat penglihatan tentang anak-anak yang dibunuh, sementara Vinny mulai menerima panggilan misterius dari telepon umum yang seolah menghubungkannya langsung dengan The Grabber dari alam kematian. Perlahan terungkap bahwa Camp Alpine Lake merupakan lokasi awal kejahatan The Grabber. Saat masih hidup, ia bekerja di tempat itu sebagai petugas pemeliharaan bernama Bill. Julukannya, Wild Bill Hickok, sesuai dengan inisial petunjuk yang ditinggalkan para korban dalam mimpi Gwen. Mereka pun menyadari bahwa satu-satunya cara menghentikan teror tersebut adalah menemukan jasad anak-anak yang masih tersembunyi di bawah danau beku. Ketika penyelidikan semakin dalam, fakta mengejutkan mengenai ibu Gwen akhirnya terungkap. Hope ternyata tidak meninggal karena bunuh diri seperti yang selama ini dipercaya keluarga. Ia sebenarnya dibunuh oleh The Grabber setelah memergoki aksi penculikan yang dilakukan pria tersebut. Demi menutupi kejahatannya, The Grabber merekayasa kematian Hope agar tampak seperti bunuh diri. Teror kemudian mencapai puncaknya saat arwah The Grabber mulai mampu memanifestasikan dirinya secara fisik melalui salju, darah, dan berbagai fenomena supranatural lainnya. Ia menyerang penghuni camp dan berusaha membalas dendam kepada Vinny yang pernah mengakhiri hidupnya. Di tengah kekacauan itu, Gwen dan keluarganya berjuang menemukan jasad para korban yang terkubur di bawah es. Dengan bantuan arwah anak-anak yang menjadi korban, mereka akhirnya berhasil mengangkat jasad-jasad tersebut ke permukaan. Penemuan itu membebaskan roh para korban sekaligus menghancurkan sumber kekuatan The Grabber. Dalam pertarungan terakhir yang brutal, Vinny melampiaskan seluruh rasa takut dan traumanya dengan melawan sang pembunuh. Ketika kekuatan jahat The Grabber lenyap, arwah para korban menyeretnya kembali ke kegelapan,
mengakhiri teror yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Keesokan harinya, suasana duka berubah menjadi kelegaan. Keluarga korban akhirnya mendapatkan kepastian mengenai nasib anak-anak mereka. Sebelum pulang, telepon umum kembali berdering. Kali ini, Gwen mendengar suara ibunya dari tempat yang damai. Hope menyampaikan pesan penuh kasih dan ketenangan kepada putrinya. Dengan hati yang akhirnya terbebas dari luka masa lalu, Gwen, Vinny, Ernesto, dan ayah mereka meninggalkan kamp tersebut, menutup lembaran kelam yang selama ini menghantui keluarga mereka. Black Phone 2 menghadirkan kisah yang lebih gelap dan emosional dibanding film pertamanya. Film ini tidak hanya menampilkan teror supranatural yang menegangkan, tetapi juga mengangkat tema trauma, keluarga, kehilangan, dan perjuangan untuk menemukan kedamaian setelah menghadapi masa lalu yang mengerikan.